Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Akuarium, channel yang pasti akan memberkati Anda dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang kita tuangkan dalam konten-konten pada channel Pimpin Akuarium. Jika Anda baru pertama sekali mengunjungi channel kita, tetaplah setia karena Anda akan mendapatkan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh para pemula, bagaimana cara memelihara ikan hias air laut. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, jauh lebih murah daripada Anda yang mengalami sendiri. Misalkan Anda mengalami kematian ikan secara massal, padahal penyebabnya adalah sangat sepele. Tetapi dengan orang lain sudah mengalami peristiwa tersebut, Anda bisa mengambil hikmahnya dan mencegahnya jangan sampai terjadi pada akuarium Anda. Misalkan akuarium Anda kekurangan oksigen sehingga menimbulkan level amoniak yang cukup tinggi. Itulah sebabnya terkadang kita lihat ikan akan mengikuti arus dan semua ikan naik ke permukaan air. Jika ikan kondisinya sudah tidak nyaman dan hampir semua ikan naik ke permukaan air seolah-olah kekurangan oksigen, megap-megap mengikuti arus wave maker, maka bisa disimpulkan bahwa level oksigen di dalam air sudah sangat minim sekali, bisa jadi karena adanya keracunan kimiawi air seperti level amoniak yang cukup tinggi atau berbagai macam zat kimia yang ada dalam air yang mengikat oksigen, seperti kandungan besi yang cukup tinggi pada air Anda, maka besi akan mengikat oksigen sehingga air tank Anda kekurangan oksigen. Ada pertanyaan dari pemula, apakah berbeda jika aerator kita pasangkan pada sistem filtrasi dengan jika aerator kita letakkan pada main tank? Bisa Anda praktekkan sendiri. Jika aerator Anda letakkan pada sistem filtrasi, kita katakanlah jika sistem filtrasi Anda terdiri dari berapa chamber, mungkin Anda akan meletakkannya pada chamber terakhir. Chamber terakhir akan mengalirkan air langsung ke tank Anda. Secara teoritis berarti air yang ada di chamber sudah mengandung oksigen yang maksimal lalu masuk kembali ke tank Anda. Secara logika berarti air tersebut sudah cukup mengandung oksigen. Anda bisa praktekkan sendiri. Andai kata aerator langsung Anda letakkan pada main tank Anda, maka Anda bisa lihat bahwa seluruh air yang ada di tank Anda akan mendapatkan supply oksigen dari aerator, karena aerator akan menggerakkan seluruh air yang ada di main tank. Berbeda halnya jika aerator diletakkan pada sistem filtrasi, artinya air yang keluar dari sistem filtrasi hanya sebatas aliran pompa saja. Tetapi dengan adanya aerator pada tank, maka level oksigen yang ada pada main tank Anda akan jauh lebih tinggi daripada Anda hanya menempatkan aerator pada sistem filtrasi. Bisa Anda praktekkan sendiri seperti video berikut yang dikirimkan oleh seorang pemula. Kita bisa lihat hasilnya bagaimana.
Dengan memasukkan aerator pada main tanknya, bisa dilihat bahwa akan terjadi perputaran aliran air yang cukup maksimal karena seluruh aliran air pada main tank akan mengalami oksigenisasi akibat adanya aerator tersebut. Selain itu, sebenarnya yang jauh lebih penting lagi dengan adanya aerator pada main tank Anda, gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh aerator akan mengikat berbagai macam zat-zat kimia yang tidak kita harapkan yang ada pada air tank Anda. Misalnya seperti amoniak yang terlarut di dalam air, maka gelembung-gelembung udara tersebut akan mengikat racun-racun tersebut dan membawanya ke permukaan air lalu dilepaskan ke udara. Sebagian tentunya akan masuk ke sistem filtrasinya. Berbagai macam gas-gas yang terlarut di dalam air yang tidak mungkin kita bisa lihat dengan kasat mata, tetapi hanya dengan proses tes kimiawi. Zat-zat kimia tersebut akan dapat kita lihat perubahannya sesudah kita meletakkan aerator di dalam main tank Anda. Seperti tank yang ada di belakang saya memakai aerator yang cukup besar karena sangat bermanfaat sekali mengangkat berbagai macam polutan yang ada di dasar tank saya menuju pembuangan air dari permukaan. Karena ikan hias air laut, pembuangan air yang kita tekankan adalah pembuangan dari permukaan air. Sehingga apapun yang diikat oleh gelembung udara dari aerator tadi akan masuk ke sistem filtrasi kita. Jauh berbeda jika aerator kita letakkan pada sistem filtrasi kita, kemudian air dari filtrasi dialirkan ke main tank, maka level oksigen yang dikandung oleh air tersebut memang hanya sebatas volume air yang masuk ke tank, tetapi tidak pada air yang ada pada main tank secara keseluruhan. Tank saya memakai skimmer. Skimmer juga berfungsi sebagai oksigenator, artinya air akan dipaksa untuk mengikat oksigen daripada udara yang dihasilkan oleh mesin skimmer. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena kita bisa lihat volume air yang 1 ton, sementara aliran air kecepatannya Anda bisa lihat sendiri tergantung pompa masing-masing. Jadi dengan menambah aerator pada tank Anda boleh praktekkan sendiri bahwa level oksigen yang ada pada tank Anda akan menjadi merata, tidak terbatas hanya pada daerah air yang baru keluar dari sistem filtrasi. Tetapi dengan adanya aerator, maka oksigen yang ada pada main tank Anda akan merata, tidak terjadi aliran yang tidak mengandung oksigen di dalam air Anda. Tidak terjadi yang kita sebut dengan dead spot, artinya level oksigennya sangat rendah sekali. Dengan demikian, kesimpulan yang kita buat bahwa dengan meletakkan aerator pada sistem filtrasi, dengan meletakkan aerator langsung pada main tank, pasti kadar oksigennya akan sangat berbeda sekali. Anda boleh melakukan uji coba karena peralatan untuk mengukur level oksigen mudah Anda dapatkan di pasaran. Dan Anda buktikan sendiri bahwa teori yang kita sampaikan benar adanya, bahwa akan jauh lebih bagus Anda meletakkan aerator pada main tank Anda. Apalagi main tank Anda full populasi seperti yang ada di belakang saya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.